Link adalah sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan link, banyak aktivitas kita yang jadi lebih mudah. Ketemu video lucu di TikTok, share linknya ke temen. Mau meeting di Zoom, share linknya. Mau nikah, share link undangannya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi mudah karena tinggal share link aja. Tapi masalahnya link juga digunakan untuk hal yang jahat, seperti phishing. Lalu gimana caranya membedakan link yang normal dan link phishing? Tonton sampai habis karena saya akan jelaskan perbedaannya dan bagaimana cara agar kita tidak menjadi korban dari link phishing. Seperti biasa, ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Sambil nonton, jangan lupa juga cek kolom deskripsi karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini. Atau nanti kalau ada info yang saya lupa, saya akan tulis juga di deskripsi. Agar teman-teman lebih mudah memahami pembahasan kali ini, kalian harus tahu dulu mengenai link. Link atau hyperlink ada macam-macam bentuknya. Paling umum berupa tulisan yang bisa diklik. Ada juga yang berbentuk tombol dan gambar. Intinya, link adalah sesuatu yang bisa diklik atau dipencet, lalu mengarahkan kita ke sesuatu yang lain. Misalnya ke website-website seperti Wikipedia, Kompas, undangan nikah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Ada link yang langsung mengarahkan ke aplikasi seperti link Facebook, TikTok, dan sebagainya. Ada link yang mengarah ke halaman download seperti ini, dan masih banyak lagi. Itulah pengertian link secara sederhana. Lalu apa perbedaan link normal dan link phishing? Kalau link normal, setelah diklik atau dipencet, itu akan mengarahkan kita ke tujuan yang tidak jahat, yang aman-aman aja. Ya misalnya link ke YouTube, Facebook, undangan nikah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Kalau link phishing, setelah diklik akan mengarahkan kita ke tujuan yang jahat, yang berbahaya, misalnya ke website palsu, yang bisa mencuri data pribadi atau data akun. Link phishing juga bisa mengarahkan kita untuk mendownload aplikasi atau virus yang bisa mencuri data dari HP atau komputer kita. Jadi perbedaan link normal dan link phishing adalah tujuannya. Linknya nggak bahaya, tapi apa yang muncul setelah itu yang bisa jadi bahaya. Agar kita tidak menjadi korban dari link phishing, kita harus bisa mengenali link phishing dengan baik. Intinya ada dua aspek utama yang harus kita perhatikan agar bisa mengetahui sebuah link itu mengandung phishing atau tidak. Yang pertama, dari siapa kita menemukan link itu. Kedua, kemana link itu akan mengarahkan kita. Tujuan link itu kemana. Kita bahas yang pertama dulu. Ketika menemukan sebuah link, misalnya saat lagi scroll Facebook, atau ada yang kirim melalui SMS, WA, email, dimanapun pokoknya. Kita harus waspadai pengirimnya dan apa yang dia bilang. Seseorang yang membagikan link phishing biasanya punya beberapa ciri-ciri. Pertama, dia biasanya menggunakan akun atau nomor atau email yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya mengaku Baim Wong, tapi tidak menggunakan akun aslinya Baim Wong. Atau mengaku dari Bank BCA, tapi tidak menggunakan nomor resmi Bank BCA. Atau mengaku dari kantor pajak, tapi tidak menggunakan email resmi kantor Dirjen Pajak. Ciri-ciri kedua biasanya menggunakan kata-kata manis yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Misalnya, selamat Anda mendapatkan hadiah 75 juta. Mana ada tiba-tiba dapat hadiah begitu kan? Atau, ayo daftar pekerjaan online dari rumah aja cuma pakai HP bisa dapat jutaan tiap bulan. Mana ada pekerjaan mudah tapi gaji besar gitu kan? Ciri-ciri ketiga biasanya menggunakan kata-kata yang bikin panik. Misalnya, akun Facebook Anda akan segera diblokir, secepatnya konfirmasi data. Atau Bank BRI mulai besok akan menaikkan biaya transfer dari 6.500 ke 150.000. Yang kayak begitu-begitu kan bikin panik ya. Jadi setiap menemukan link dimanapun itu, jangan langsung terpancing dengan kata-katanya yang manis menggoda ataupun yang menakut-nakuti. Periksa dulu dengan teliti orang yang membagikan atau mengirim link itu. Cek profilnya, cek akunnya, cek alamat emailnya, cek nomornya. Beneran gak nih dari Baim Wong misalnya? Beneran gak nih dari Bank BCA? Beneran gak nih dari kantor pajak? Kalian tinggal cari di Google misalnya, akun asli Baim Wong yang mana? Nomor asli Bank BCA yang mana? Alamat email asli kantor pajak yang mana? Itu pasti bakal dapet kok, gampang. Yang penting jangan males aja mau nyari tahu. Dan juga gunakan logika ya. Kalau dia menawarkan sesuatu yang terlalu indah, terlalu manis, itu kemungkinan besar pasti bohong ya. Pasti dia menipu.
Nah, kalau dari awal ini udah mencurigakan, pengirimnya mencurigakan, segera hindari ya. Udah, selesai. Tapi, kalau terlihat tidak mencurigakan atau masih ragu, bisa lanjut periksa tujuan link itu. Memeriksa tujuan linknya merupakan cara yang paling mudah dan paling jelas untuk mengetahui link itu mengandung phishing atau tidak. Sebenarnya bisa memeriksa tujuan sebuah link tanpa mengkliknya. Tinggal copy dan masukkan di website pemeriksa link seperti ini. Tapi saya nggak suka cara ini karena yang pertama ribet ya, harus copy paste bolak-balik. Yang kedua sering tidak bisa mendeteksi atau salah mendeteksi. Kadang website yang mengandung phishing malah dibilang aman, kadang website aman malah dibilang mencurigakan. Jadi, cara terbaik menurut saya adalah dengan diklik linknya, dipencet aja. Seperti yang saya sudah bilang, kalau cuma buka link itu tidak bahaya. Karena yang bahaya nanti setelah itu. Oke, setelah diklik, gimana cara memastikan link itu mengandung phishing atau tidak? Gini, setelah mengklik atau menekan sebuah link, kita kan akan dibawa ke tujuan link itu. Biasanya ke sebuah website. Nah, kita amati apa yang muncul di website itu. Apakah kita diminta memasukkan data pribadi, misalnya nomor HP, email dan password akun, nomor kartu ATM, dan sebagainya. Atau diminta untuk mendownload dan menginstal suatu aplikasi. Atau diminta akses ke kamera dan mikrofon. Nah, apapun yang muncul, jangan dulu terpancing ya. Tangannya diam dulu jarinya. Jangan dulu mencet apa-apa, jangan dulu klik apa-apa. Lakukan dulu langkah selanjutnya, yaitu cek URL-nya dengan teliti. Kalau di komputer, tinggal langsung aja baca di atas itu. Kalau di HP, mungkin harus tekan dulu di bagian atas itu supaya bisa muncul dengan jelas URL-nya. Kalau buka linknya melalui aplikasi seperti Facebook, yang nggak bisa diklik bagian atasnya ini, cari aja pilihan buka di browser eksternal supaya lebih jelas URL-nya. Nah, kita nggak perlu baca semuanya, hanya perlu teliti di bagian ini saja. Intinya, kalau linknya panjang, ada beberapa garis miring satu seperti ini, tinggal cari garis miring satu yang pertama. Bukan garis miring dua ya, itu mah nggak perlu dilihat. Garis miring satu, yang pertama dari kiri. Kalau udah dapet, perhatikan tuh ke sebelah kirinya. Abaikan yang sebelah kanan, abaikan juga tulisan HTTP-nya. Fokus bagian ini aja. Kalau linknya pendek, nggak ada garis miring satu, lihat ujungnya aja. Kalau ada garis miring satu doang, sama, lihat ujungnya juga aja. Nah, bagian ini namanya domain. Kayak ini kan domainnya kompas.com. Nah, ini website aslinya Kompas. Kalau Facebook, domain website aslinya facebook.com. Kalau Google, domain website aslinya google.com. Kalian juga nggak perlu peduli ya sama yang sebelah kiri dari domainnya. Contohnya URL ini dan URL ini sama-sama website asli Google, walaupun di kirinya ada tulisan lain. Karena kalau bagian domainnya ini udah benar, itu berarti asli. Kenapa kita perlu cek domainnya ini? Karena ini yang menentukan website itu phishing atau bukan. Karena kalau domainnya beda dengan website yang asli, berarti website itu palsu. Pasti phishing. Hati-hati, harus teliti bacanya ya. Pokoknya kalau ada perbedaan satu huruf aja, itu pasti palsu. Kayak ini contohnya. Yang asli yang YouTube ya. Setelah teman-teman tahu cara mengecek domain dari sebuah website, nanti di saat membuka sebuah link, lalu website yang terbuka itu meminta data pribadi, misalnya email dan password akun Google. Nah, kalian cek domainnya. Kalau bukan google.com, jangan masukin. Sama juga kalau misalnya diminta email dan password akun Facebook. Cek domainnya. Selain facebook.com, jangan ketik apa-apa. Kalau dia minta data bank, jangan masukin kalau domainnya bukan domain website asli dari bank yang kalian pakai. Kalau BCA kan bca.co.id. Kalau BRI, bri.co.id. Kalau website yang terbuka meminta izin akses lokasi, kamera, mikrofon, atau notifikasi, pastikan domain websitenya asli dari perusahaan yang kalian kenal. Pikirkan juga, perlu nggak nih website ini mendapatkan akses ke kamera atau mikrofon HP kita gitu. Kalau dirasa perlu ya, silahkan, izinkan aja. Nanti websitenya bisa melihat dan mendengar kita melalui kamera dan mikrofon HP kita. Kayak di beberapa website pelatihan prakerja itu kan ada beberapa yang perlu izin begitu ya, supaya kan bisa pelatihannya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau domain websitenya kalian nggak kenal, jangan kasih akses. Kalau website yang terbuka minta download aplikasi,
Sama juga intinya. Pastikan domain websitenya itu asli dari pembuat aplikasinya. Misalnya download aplikasi Photoshop. Terus pas dicek domain websitenya, oh adobe.com. Aman berarti karena itu asli. Kalau bukan, ya jangan. Pokoknya kalau aplikasi komputer, usahakan kalau mau download aplikasi itu di website asli pembuat aplikasinya. Kalau aplikasi untuk HP, usahakan download di Play Store atau App Store aja. Kecuali emang nggak ada di Play Store atau App Store, boleh download di website. Asal cari tahu dulu websitenya ini aman atau enggak. Intinya, kalau sebuah website minta kalian untuk mendownload aplikasi, tapi ternyata websitenya itu bukan website asli pembuat aplikasinya, kalian cek di domain kan, atau di website yang kalian tidak kenali, jangan, keluarin aja. Oke, itulah cara yang paling mudah dan paling jelas untuk memastikan website yang terbuka setelah mengklik link itu mengandung phishing atau tidak. Jangan dulu kemana-mana karena masih ada beberapa info penting yang harus kalian tahu. Gimana kalau kita nggak tahu website asli dari suatu perusahaan, layanan, atau aplikasi? Ya gampang, tinggal cari di Google. Misalnya website asli Facebook apa? Atau website asli Bank Mandiri apa? Atau website asli Photoshop apa? Nanti yang muncul paling atas itu website aslinya. Kalian cek tuh domainnya seperti apa. Tapi jangan yang tulisannya bersponsor ya. Kalau ada tulisan bersponsor, kalian scroll lihat di bawahnya yang nggak ada tulisan bersponsornya. Lalu kalau membaca URL seperti tadi, itu hanya saat linknya sudah dibuka ya. Bukan saat pertama kali melihat atau menemukan link itu. Misalnya di WA, Facebook, dan sebagainya. Karena link saat dibagikan itu bisa dirubah tulisannya. Ada juga yang dalam bentuk tombol atau bentuk lain yang bisa diklik. Tapi kalau sudah diklik dan terbuka di browser, muncul websitenya, saat kalian cek URL di atas itu sudah link aslinya ya, URL aslinya. Itu yang perlu kalian cek. Lalu hindari website yang URL-nya itu angka-angka semua ya. Misalnya begini. Kecuali kalian memang tahu itu website apa. Karena website yang domainnya itu angka-angka semua, cuma dua kemungkinannya. Yang pertama, website phishing. Yang kedua, website ilegal. Oke, kalau dirangkum, cara mengetahui sebuah link itu mengandung phishing atau tidak, yang pertama waspadai siapa pengirimnya, dan bagaimana kalimat dia saat membagikan link itu. Periksa dan waspadai semuanya. Gunakan logika ya, jangan terpancing dengan kata-kata manis atau kata-kata yang menakut-nakuti. Kalau ada yang mencurigakan, segera hindari. Nggak perlu membuka linknya. Tapi kalau dirasa tidak mencurigakan atau masih ragu, lanjut periksa tujuan linknya. Apa yang muncul setelah linknya dibuka. Setelah itu periksa domain websitenya di URL, karena dengan begitu bisa langsung tahu website itu asli atau palsu, phishing atau bukan. Kalau ternyata itu website palsu, jangan download apapun. Jangan izinkan akses apapun. Jangan masukkan data pribadi apapun. Udah, keluarin aja langsung. Aman kalau udah dikeluarin. Oke, sebelum kita berpisah, coba saya tes dulu. Udah ngerti nggak nih dari tadi dijelasin? Nih soal pertama ya. Yang mana website asli Google? Coba. Yang ini. Sekali lagi. Yang mana website asli Google? Yuk. Yang ini. Sekarang yang mana website asli Facebook? Yang ini. Terakhir. Yang mana website asli Facebook? Ya, yang ini. Gimana? Kalau bener semua, like dong video ini agar saya tahu berapa banyak dari teman-teman yang berhasil menjawab benar semua. Kalau ada yang salah, coba diulang lagi nontonnya. Ini penting banget loh. Karena phishing merupakan kejahatan digital yang paling banyak memakan korban. Mulai dari muda sampai tua. Kalau udah paham, teman-teman bisa lebih jago dalam menghindari phishing ya. Perbanyak juga pengetahuan mengenai phishing atau kejahatan digital lainnya ya. Baca-baca di berita atau nonton video edukasi seperti ini. Karena makin lama, makin banyak modus-modus baru yang bermunculan. Bisa jadi beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan, tips dari saya ini udah nggak manjur lagi. Para penjahat di dunia digital itu pinter dan licik. Jadi walaupun kita tidak sepintar mereka, setidaknya kita tidak kalah informasi. Karena yang jadi korban biasanya orang-orang yang kurang informasi mengenai kejahatan digital atau cyber. Dengan informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak, maka perlindungan kita akan makin kuat. Oh ya, untuk teman-teman yang masih takut-takut mencet link, sekali lagi, mencet link doang itu nggak apa-apa. Yang berbahaya itu setelahnya.
Misalnya kalau kita masukin data-data pribadi atau download aplikasi di website yang ternyata phishing. Nih, di video ini saya udah jelaskan dan praktekkan langsung agar teman-teman udah nggak takut-takut lagi ya. Nonton aja nih, tekan. Di situ saya pencet-pencetin semua link phishing. Oke, saya Fahmi Hidayat. Jangan lupa ngopi. Thank you for watching and see you soon.